Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Wato Nekat. Nekat banget. Ya, oke. Malam ini setelah sekian purnama kita vakum dari dunia Persetanan. pergoiban di dunia YouTube ya, khususnya ya. Kita kembali lagi untuk menyapa subscriber tentunya, untuk menampilkan cerita-cerita horor dan kita melakukan penelusuran. Dan malam ini kita berada di Jalan Dendles. Jalan Dendles yang bukan di Anyar Panarukan ya tentunya ya. Kalau Jalan Dendles kan biasanya identik dengan Jalan Anyar Panarukan. Nah, sedangkan Jalan Dendles di sini itu beda karena memang yang membuat istilahnya apa ya? Yang menjadi motor penggeraknya. Motor penggeraknya itu beda. Kalau yang di sana itu Herman William Dendles. Kalau di sini Augustus Jack Dendles. Kalau nggak salah ya. Koreksi ya kalau salah ya. Kalau salah koreksi. Itu kayaknya itu. Kayak ujian aja koreksi mas. Jadi letaknya Dendles di sini itu bukan di pantai utara, tapi di pantai selatan. Lebih tepatnya di selatan Purworejo. Iya. Itu ada di Purwodadi ya, Nampurejo ya. Nampurejo. Ini di terminal apa sih ini? Terminal ya. Jadi Wato Nekat juga baru pertama kali ini melakukan shoot di jalan. Iya kan? Benar, biasanya di bangunan. Ini baru pertama kali mencoba untuk bukan mengungkap sih, pengen tahu aja. Kepo yang katanya ini bangunan kan. Bangunan jadinya. Ini jalan kan rawan ya, terkenal rawan, istilahnya rawan kecelakaan. Terus orang lihat riwar semua. Nah, itu apakah benar ada hubungannya dengan hal-hal yang seperti itu? Oke, lebih jauh lagi kita akan lanjut ke lokasi untuk melakukan melakukan penelusuran tentunya. Terus interaksi kalau ada. Yang tapi interaksi pasti ada. Yang interaksi siapa yang mau? Dicap-cip nanti yang interaksi. Cap-cip, tapi David aja lah ya. Waduh. Oh iya, kita belum menjelaskan siapa saja yang ikut tadi. Iya, kan? Benar. Jadi yang biasalah aku Fandi, ini David, terus ada Pandu, kamu, wah itu yang megang kamera sama lighting, terus ada kru pensupport ada yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Ada anak ajaib juga di sini. Anak ajaib yang tidak mau disebutkan. Oke. Langsung saja ya. Langsung. Tetap di Wato Nekat banget. Oke guys. Sekarang kita udah bergeser sedikit nih. Bergeser sedikit, ingin menguak apa saja yang ada di salah satu tempat salah satu tempat. Ingin melihat-lihat, ingin jalan-jalan sedikit. Kalau memang bisa dilakukan interaksi, nanti kita akan lakukan. Benar banget. Jadi di sini yang jelas yang interaksi pasti David ya. Pasti. Karena saya tadi merasakan udah kayaknya belum mampu, bukannya nggak mampu tapi belum mampu karena memang kondisi agak sedikit gejala flu. Tapi ini bukan COVID ya, ini gejala flu ini. Ditukar ini. Tadi udah genos negatif, oke. Alhamdulillah. Kalau antigen mahal. Kok jujur amat tas? Eman toh. Iya. Ya udah kita langsung jalan ke sana ya. Oke, ikuti. Ayo. Let's go. Menurutmu apa yang kamu lihat, Mas? Atau apa yang kamu rasain dah? Menurut kamu? Jadi tadi pas kita pembukaan di situ, itu ngerasanya emang bagian kanan gue berarti. Belakang kanan ya. Oke. Kesini itu emang nggak enak banget. Awal dari tadi masuk juga pakai pas kita kesini naik transportasi itu ke sini, di situ itu udah nggak enak dan bener banget gitu loh. Di sini tadi ada, begitu kita pembukaan itu ada sedikit interaksi ya katanya tadi. Iya. Sempat lihat Pandu ya tuh tadi. Iya.
di situ ada apa namanya, kayak digoyangin ya, antena mobil gitu antenanya, loh. antena mobil kayak digoyangin, terus ada daun juga tadi. Terus tadi sempat ada gereman itu tuh apa, kayak gerem itu Mas, menggeram gitu gitu. ya. Wow, aing macan gitu. Aduh, kok ngeri itu Mas. Wah, itu ngeri banget itu tadi. Sempat di daerah sana sih tadi aku lihatnya dengernya di sana. Tapi untuk dominan sosok-sosoknya itu emang kayak ketarik di sini. Mungkin karena tahu kita Mau ada sesuatu. mungkin mereka anggapnya ada hajatan apa ini. Kepo kan Kita Mas. mau- Kepo. Kita mau dikasih apa ini? Waduh. Itu kan. Kan, Wit? Ya itu biasanya itu sering terjadi kalau kayak ada acara-acara, terus misal kita lagi kayak gini atau orang nongkrong kan biasanya ada sedikit kayak denger Mas. Oh, Denger. aku merasa nih. Entah ini ketangkep di Suara. entah di mic atau di kamera kurang tahu, tapi barusan ada suara. Oke, kita lanjut ke sana ya. Kita lanjut ya Bos ya. Semakin kita mendekat ke sana, semakin energinya itu kerasa. Kamu udah Pelan. pingin muntah Mas Mandi? Muntah belum, Tapi pusing, tapi pusingnya, Pusing. terus sininya itu kayak sesek gitu loh. deg-degan. Kayak besesek di sini. Sini. Oke. Kayaknya ini udah mulai ya. Udah mulai kerasa ya. kelihatan banget. Udah mulai kerasa. Alangkah lebih baik kalau udah mulai kerasa ini kita cepet-cepet untuk interaksi. Oke, nggak usah lama-lama ya, karena memang di sini kita tujuannya juga ingin tahu, ingin komunikasi dengan yang bau rekso ya, istilahnya kan bau rekso di sini. Oke, gimana Fit? Tak pegangin ya Fit. Udah siap tenagamu untuk ini? Badan Mas, bukan tenaga Mas. Wah. Badan kalau ini Mas. Air mineral mana ada dia? Ada ya. Gila. Jantungnya ya Allah. Menurut sampean kalau saya deg-degan naik koyong ini gini Mas. Wes, ternyata emang dia juga merasakan apa yang aku rasakan. Kalau aku merasakannya tuh ya, kayak aku di tengah-tengah sesuatu hal terus ditekan. Oke. Kerasa. Oke. Itu membuat sedikit nggak nyaman. Oke, untuk Dan nggak enak. baik, kita untuk persiapan untuk interaksi kita persiapkan dulu, terus jangan kemana-mana, tetap di Wato Nekat banget. Nekat Pak. Baik, sambil menunggu David untuk persiapan interaksi, ternyata kita kedatangan narasumber nih. Ini suatu momen yang pas untuk Wato Nekat karena ada narasumber ya, karena memberi informasi yang lebih detail. Baik, langsung saja saya panggil ya Mas, monggo. Mas narasumber. Namanya siapa Mas? Wanto. Gini ya. Ya. Mas Wanto. Ya. Oke, Mas Wanto. Mas Wanto ini warga asli sini. Ya, asli sini. Nampurejo nggih. Ya, Tepatnya di Nanggaya di Desa Nampurejo Karangjati, RT 2 RW 2. wah, lengkap banget ya. Jangan ada yang nganu ya, nanti diparani Mas. Oke, kali ini kan Wato Nekat mengambil shoot di Jalan Dendels ya. Jalan Dendels ini kan terkenal banget, banyak nyun sewu kecelakaan, terus kejadian yang aneh. Itu sering dikaitkan dengan hal yang berbau gaib gitu Ya, loh. oke. Oke. Nah, ini kan tepatnya kita berdiri di Nampurejo. Terus konon katanya, ya bukan konon katanya sih ya, di belakang kita ini ada suatu bangunan. Ini kira-kira itu bangunan apa nggih? Bekas bangunan atau apa itu? Oh, ya. Yang di belakang kita ini. Setahu saya ya, Nggih. itu dulu bekas tempat buat giling padi, penggilingan tempat padi. penggilingan pagi kayak selepan itu ya. Iya. Hmm. Terus sama dulu pernah buat tempat SD. SD sini, Nampurejo. SD negeri atau SD SD negeri nggih? negeri kayaknya ya. Nampurejo. Oke. kurang lebihnya. Itu udah dulu Sudah dulu. sekali. Bangunannya masih ada tersisa atau Kalau saat ini udah dibongkar semua kan, berarti kosong sekarang? kosong. Dulu itu pernah kosong lama, Oh. pernah kosong lama. Jadi letaknya itu di sini atau? Ya, ini yang sekarang ada rumahnya ini. Oh ya ini. Oh, Oh. itu dulu bangunan
Ini berarti bangunan baru ini. Iya, bangunan baru. Jadi di sekitar sini tuh dulu bangunan bekas penggilingan padi sama SD nggih, Mas? Jadi SD terus Nun Sewu ini mengarah ke yang berbau mistis nih. Pernah nggak ada kejadian atau sering nggak kejadian yang mistis ada di tempat ini, itu apa kejadiannya? Secara tidak langsung ya. Pohon pisang. Pohon pisang yang sini ini kan ada pohon pisangnya. Di sini, di sini nggih. Ini kan kemarin layu yang sebelah sana padahal seger semua. Ini yang layu. Yang bekas bangunan itu ditanami pohon pisang tapi layu. Iya. Tapi di sana seger. Terus posisi pesen orang tua juga kan. Nggih. Kencing nggak boleh di sebelah pojok sini. Dulu itu ada pohon duet. Oh nggih. Ya. Tahu ya. Itu kata orang Jawa ya. Namanya temedi usus. Itu maksudnya bisa tinggi, mulur, naik ke atas gitu. Maksudnya kita ususnya bisa atau ya, gimana sih maksudnya? Orangnya bisa tinggi naik. Oh, gitu. Bisa naik. Bisa tinggi, mulur. Ya Allah. Jadi itu katanya nggih Mas. Kalau jenengan pernah melihat langsung nggak kejadian kalau penampakan atau apa gitu? Kalau melihat langsung belum. Cuman merasakan sering. Iya. Kalau merasakan kita juga di sini merasakan semua. Tapi ya mesti jenengan lebih. Ini udah merinding Mas. Jadi memang di sini tuh dulu bangunan lama ya, itu bangunan tapi bukan bangunan Belanda ya, bukan Mas. Itu kalau dari segi Belanda bukan Belanda. Jadi cuma kota tua lah. Tua. Jadi mungkin dibangun pas era Presiden Soeharto ya? Iya. Orde Baru nggih. Jadi dibongkarnya juga udah lama. Dan mungkin kalau saya tangkap sih kayaknya yang penunggu itu lebih lama dari bangunannya. Betul. Jadi udah kayak merasa itu tempatnya dia, tempatnya ada di situ. Dulu ini sebelum ditempatin sama Pak Sukan sama Pak Bin, Pak Sinten? Pak Sukian, almarhum Pak Sukian, almarhum Pak Bin. Itu mereka mau menempatin itu pun juga minta ke Pak Kiai untuk memindahkan yang ada di situ. Memang di situ ya? Iya. Jadi sosoknya katanya apa sosoknya? Kalau sosok saya kurang nggak tanya ya, kurang paham. Tapi posisi beneran. Itu udah lama ya? Udah lama. Sampai nggak kuat ya mungkin ya, karena memang energinya ditambah lagi kan. Saya juga merasakan di sini itu banyak sosok-sosok baru yang ditanam. Terutama maaf ini yang saya rasakan ya, nanti koreksi mungkin kalau ada salah atau enggak. Saya merasakan yang di perempatan situ itu ada satu sosok ditanam. Itu wujudnya gede. Mungkin kalau orang Jawa itu nyebutnya buto. Itu sosoknya gede, ada di perempatan sini. Perempatan Gesing ya, Pak? Perempatan Dandeles. Dandeles ya? Iya, Dandeles. Bukan Gesing saya salah ya? Iya. Sok salah nyebut ya. Ini itu jadi juga sering terjadi kecelakaan, nggak cuma 1 kali 2 kali sampai menewaskan. Sering ya Mas? Oke, ini juga ada banyak cerita yang sensitif juga di sini. Mungkin nanti agak disinggung tapi jangan sampai, maksudnya sebagai tim saya ya Mas, jangan sampai menyinggung warga setempat juga. Siap. Jadi mungkin cukup ya Mas, informasi dari jenengan itu bermanfaat juga untuk memberikan ini dulu SD dan sebelumnya penggilingan padi dan SD. Terus memberikan informasi untuk netizen juga, untuk penonton subscriber Waton Nekat. Terima kasih sekali lagi Mas Wanto. Oke. Salam sekarang gini salamannya. Karena kondisi kita masih pandemi. Ya. Terima kasih. Oke. Kita kembali lagi menghampiri Mas David. Tetap di Waton Nekat. Nekat banget. Oke, di sini si David mau tak samperin tapi tiba-tiba udah langsung dia kayak interaksi dengan sosok mungkin di sekitar sini ya. Kita coba untuk menanyakan
Oke. Saya grogi ya, udah lama nggak komunikasi sama orang yang interaksi ya. David. Oke, assalamualaikum. Jawab salam nggak nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, jadi dia nggak mau jawab salam, otomatis dia memang penunggu yang tidak baik. Kamu di sini daerah mana yang kamu tunggui di sekitar sini? Oh, yang dari sana malahnya. Oke. Kamu anu ya, yang suka ganggu ya? Sosok yang suka ganggu orang-orang ya? Yang suka tiba-tiba lari ke jalan? Jujur. Iya kan? Yang suka tiba-tiba lari ke jalan kan? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk memperkuat daerah sini. Terus? Emang atau kamu emang usil? Atau kamu disuruh? Terus? Oh, ini tempat kamu. Kira-kira apa nih dulu? Ngomong ya Pak. Jadi dia kayak isyarat. Tapi aku nangkapnya dia itu juga berperan dalam itu. Kalau kamu pas ke sana, pas ke jalan raya, itu kenapa? Tanah ini, penunggu itu. Oh, penunggu itu yang nyelekai. Oh, kamu. Jadi kalau aku tangkap sih kayaknya kamu berkoloni ya, banyak ya di sini ya. Sejenis kamu banyak ya. Jadi emang berkoloni. Jadi nggak cuma kamu toh yang istilahnya kamu untuk nyebrang di jalan untuk istilahnya apa ya, nyerempet motor gitu sih, kayak nyebrang dadakan kan ya, nyebrang dadakan itu. Jadi kamu berganti-gantian ya untuk tujuannya. Itu tujuannya apa sih? Apa sih Duk? Tadi kayak gitu Duk? Karena mungkin ini wilayahnya dia. Jadi orang yang lewat wilayahnya dia gitu, kayak mungkin apa ya? Kayak kayak nggak terima ya mungkin kamu. Oke, kayaknya informasinya kurang nih. Iya, karena mungkin dia pastinya nggak mau ngomong. Karena emang kalau aku rasanya, maaf ya, bukannya merendahkan sampean ya, sosok yang lebih tenaganya lebih dari kamu itu ada. Boleh apa enggak aku komunikasi sama sosok yang di atasmu? Mengizinkan enggak kamu dan teman-temanmu? Misal yang di perempatan, yang ditanam itu, kamu tahu sosok itu, sosok gede. Oh bukan, tidak sejalan dengan atau gimana, atau pendatang baru dia? Bukan koloninya. Oh bukan ya, bukan. Ya memang dia pendatang baru ya. Saya tangkap dia pendatang baru. Dia tanaman dari orang. Oke. Jadi ini kamu udah lama di sini? Udah dari jalan ini dibangun?
Oh bukan. Oh, dari bangunan yang di sebelah sini juga berbarengan, lebih tua dari itu. Oke. Mungkin cukup ya. Cukup ya. Soalnya ini bang muter-muter, aku juga bingung. Soalnya nggak mau komunikasi ya. Kamu bisa mau keluar sendiri atau dibantu? Sendiri. Dibantu. Bisa nggak? Bantu ya. Fit. David. David. Fit. Netral ke dulu, Fit. Netral ke sih, Fit. Kok enggak tenagamu. Oke. Cukup dulu ya untuk interaksi yang pertama ya. Ini karena memang informasinya masih muter-muter. Aku yang mumet aku nih. Nanti kita soalnya gini, yang tadi yang kayaknya aktif buat ngomong itu yang sosok tanam itu, aku penasaran banget sih sosok tanam sama yang sosok ini di SD ini. Kamu masih kuat untuk dua sosok lagi, Fit? Oke, David menyanggupi. Jadi kita sudahi dulu interaksi pertama. Kita langsung mungkin pindah yang lebih dekat ke situ ya, Fit. Berani, Fit? Kalau di sini kayaknya gatel nanti kamu. Oke, siap? Siap. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Waton Nekat. Nekat banget kan, Fit? Nekat banget. Oke. Saya tiba-tiba di sini kerasa nggak enak ya. Jadi karena emang kondisi badan belum fit, jadi nggak berani aku close. Ini aku coba untuk alihin ke David. Oke. Sosoknya di sini. Oke. David. Aduh. Kayaknya anu kayaknya anu deh. Rakuat tuh kita induk. Fit. Nek rakuat dicolke wae. Fit. Nek anu di close. Bisa? Oke, ini sosoknya udah anu nih. Oke, udah masuk. Oke. Yuk, langsung aja. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wait. Sini. Enggak. Jangan ke situ. Sini aja. Kamu mau kemana? Hah? Kamu mau kemana? Kan sesuai kesepakatan, ini kan kita baru mulai. Kita belum menyinggung. Dan jangan menyinggung sih. Mau ke sana. Arep ngopo? Neng kono wae. Mau neng kene sik. Neng kono mesake David. Ki David koncoku, ya. Aja neng kono ya. Oke, kita deal-dealan, oke? Sini aja ya, komunikasi ya. Oke? Ngeten. Jadi menurut informasi kan ini dulu bekas bangunan penggilingan padi atau SD, dan mungkin daerah sini itu toilet ya? Iya.
Ini mic-nya apa? Apa tadi? Sapa delengmu. Itu rumahmu. Rumahmu ada di situ. Kamu sosoknya perempuan. Aku diutus. Bukan yang perempuan ya. Pantes tadi langsung kayak gitu. Kan kalau yang perempuan aku udah nego. Ora nang bocah iki. Kak seneng. Mana sosoknya? Masih ada. Coba disorot tuh. Ada yang sosok perempuannya ada di situ nggak? Kayak. Terus kamu kenapa yang masuk sini? Kan aku butuh informasi. Diutus sama itu. Kowe maksa nang kene. Dekne gelem nang kowe. Oh, dia maunya sama aku. Aku kan belum fit. Oke. Jadi mungkin kamu untuk informasi sekitar sini tahu memberikan sekedip mawon. Oke. Boleh untuk duduk nggak? Langsung. Oke. Yuk, duduk yuk. Soalnya jujur saya capek nih. Yuk, duduk yuk. Yuk. Oke, kita damai ya. Jangan Dipun? Sing sopan. Oke. Nek jakong sing sopan. Oke. Jakong. Oke. Dan sewu. Mana nggih? Oh, ini ada sendal. Jadi, aduh, maaf. Gini, ini nyebutnya siapa, Mbah atau Datuk. Datuk? Hah? Datuk. Datuk ini. Datuk apa? Berarti ada hubungannya dengan negeri jiran itu kalau Datuk. Jenengku Datuk. Oh, namanya. Oke, namanya Datuk katanya. Maaf ya pemirsa, jadi tadi aku fokusnya sama sosok ini karena memang sosok ini yang bukan sosok yang kita inginkan untuk diajak interaksi, tapi ternyata masuk. Bahwasanya tadi sosok yang aku inginkan untuk interaksi dan David itu ngincarnya sebenarnya ke aku. Berhubung sosok itu nggak mau interaksi sama David, jadi dia mengutus kamu ya, mengutus jenengan gitu. Ya, mengutus sosok ini. Jadi mungkin saya ini, maaf ini David nangis di sini. Mungkin bisa kesorot ya kameranya. Sampai nangis, oke. David sengkuat ya seneng jero. Oke. Dan sewu. Sini mau menggali informasi dikit aja ya. Sebenarnya sosok perempuan itu apanya jenengan? Ratune kula. Ratu. Jadi lebih istilahnya dituakan lah ya, dituakan dan sosok yang ada di sini itu lebih tua dari bangunan yang dibangun dulu, ya. Dari zaman kapan? Belanda udah ada. Jadi setelah saat durungnya Belanda. Wow. Jadi pemirsa, sosok yang ada di sini itu katanya asli saka kene. Orang asli saka kene, bukan asli dari sini, tapi udah ada dari zaman sebelum penjajah. Nang kene urung suwi. Siapa yang belum lama? Ratune kula. Ratunya yang belum lama, tapi jenengan sudah lama. Kula tumut niku. Oh, jadi yang bener. Kene ket zamane londo. Oh. Tapi nek aku onone wis suwi. Oh, ya. Jadi ratunya itu pendatang, tapi dia energinya lebih besar dari kamu, jadi kamu ikut terbawa. Oke. Untung aja aku nggak komunikasi sama ratunya. Mungkin energinya lebih besar dari ini ya.
Oke, jadi ini tempat benar nggak kalau dulu itu sekolah atau maaf, penggilingan padi terlebih dahulu tempat ini sebelum jadi rumah ini? Iya, benar. Benar. Dan sewu. Iya, itu. Tapi sebelumnya itu ada bangunan juga di situ. Iya kan? Nate ngagem cah cilik. Pripun? Nate ngagem cah cilik. Nate ngagem cah cilik. Jadi kayak tempat bermain. Dulu zaman dulu nggih. Soalnya gini, memang sebelum saya balik lagi, sebelum ada bangunan penggilingan padi dan sekolah, itu memang ada riuh anak kecil. Iya. Ada riuh anak kecil, dan itu riuhnya bercampur aduk dengan keributan. Gak tau ya ini ya, keributan itu pas ini latarnya itu pas ada di zaman kolonial atau bukan, aku gak tahu ya. Soalnya sosok anak kecil itu lagi bermain, ada yang bermain layangan, ya kan? Ada yang bermain layangan, ada yang bermain, pokoknya bermain kayak gobak sodor. Itu ada di sini. Tapi itu ada keributan. Keributan itu dari arah timur. Iya. Oh, dari arah utara. Oh, yang timur. Iya, sana timur, benar. Dari arah timur. Itu ada keributan. Kayak suara. Lah, kayak suara ini. Guduk. Itu apa kira-kira? Itu Londo, Belanda. Iya. Oh. Wongnya putih dhuwur ya, bener, mancung nggih. Iya. Maaf ya Mbah. Maaf dah Mbah tadi. Maaf ya Datuk. Saya ngomongnya agak ngegas karena supaya bisa kedengeran ya. Maaf ya. Bukan maksud untuk tidak sopan dengan jenengan, tapi supaya informasi yang ditangkap lebih jelas ya. Jadi sosoknya jadi orang-orangnya itu tinggi putih ya. Bawa senjata, tahu senjata, Datuk? Bawa senjata. Pusaka. Itu mungkin rampasan dari pribumi ya? Oh, jadi orang yang tinggi putih itu yang sosok jadinya. Orang Belanda itu membawa pusaka juga, pusaka keris ya. Jadi keris mungkin itu rampasan dari pribumi kita yang memang dulu senjatanya itu senjata pakai keris, bambu runcing dan lain-lain, karena belum mumpuni untuk mempunyai senjata api. Senjata api itu didapat dari merampas Belanda. Jadi memang kita flashback jauh sebelum ini menjadi penggilingan padi dan juga sekolah. Ternyata di sini dulu adalah tempat bermain anak-anak. Jadi kayak semacam lapangan. Itu anak-anak juga main layangan, karena memang angin di sini gede karena dekat dengan laut. Ya kan? Terus ada permainan gobak sodor yang aslinya itu zaman Belanda itu namanya go back shoot the door. Benar itu namanya go back shoot the door. Tapi kenapa orang Jawa jadinya gobak sodor? Ya karena ilat Jawa. Gimana, mungkin cukup ya? Atau ada yang disampaikan yang lain? Soalnya saya tadi butuhnya aslinya ratunya jenengan. Atau mungkin ada yang disampaikan, yang mungkin Ratu ingin sampaikan, disampaikan ke jenengan. Ngobrol dewe. Aduh, mati kan ngobrol dewe. Nggih pun, nggih. Konten nggih. Nggih.
Nandun nggih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggih. Monggo. Oke. Monggo. Atas. Aman. Oke, Fit. Duh. Gantian wae dah. Aku Oke. Lagi-lagi sosok yang diinginkan gak mau masuk. Kenapa harus saya gitu? Kenapa harus saya itu? Sedangkan David ini ya Fit. Kamu masih capek? Duduk dulu ya. Oke. Menunggu David pulih. Mungkin habis ini kamu minum dulu. Tenaganya David pulih, dibeliin dulu. Mungkin kalau memang kepepet oke lah. Aku tak coba untuk komunikasi sama sosok ini, atau mungkin sosok sekalian yang ada di situ. Oke. Mungkin kita pindah tempat di mana ya enaknya? Duh, ada rekomendasi? Atau bagian belakang sana? Bagian sana? Atau dekat jalan? Enggak. Atau lebih ke depan aja? Ke depan aja. Oke. Baik. Pusing nggak ya udah? Salah sasaran terus. Oke. Tetap di Wato Nekat. Nekat banget. Baik, netizen apa pemirsa ya, kita udah di tempat yang berbeda karena tadi di sana kita udah interaksi ya, sedikit banyak interaksi, sedikit tapi banyak ya. Sedikit tapi banyak itu piye itu konsepnya itu. Jadi tadi si David yang udah interaksi dengan sosok yang ada di belakang sini ya, belakang sini, tapi tadi ternyata bukan sosok yang kita inginkan untuk diajak interaksi, dan sosok yang diinginkan itu ternyata maunya sama sampean. Kenapa harus saya gitu? Gimana itu gimana itu? Gak apa-apa. Saya mencoba untuk profesional. Semoga juga fisik mumpuni ya. Mas, tanganku tremor Mas. Ini gini tremor ya, Mas. Tremor ini Mas, tangannya yang kiri tremor. Aduh. Terus gimana ini? Tidak apa-apa lah. Bisa kan Mas Pandi. Astagfirullah. Oke, baik. Kita langsung coba komunikasi ya. Boleh Mas. Sama sosok wanita yang tadi, wanita gede, segaban lah gitu. Apanya? Gede. Gedenya. Intinya gede banget lah pokoknya. Oke, ini kamu yang pegang mikrofonnya. Nanti kalau tangan kanan aja. Ini mana dilempar. Iya enggak Mas. Nanti Mas Padu menangis. Ya, Mas. Oke, boleh. Oke, teman-teman, Mas Fandi, sesepuhnya Wato Nekat. Nah, itu mau mencoba sedikit berinteraksi, ngulik-ngulik sama sosok yang tadi, yang sempat ingin menyampaikan sesuatu tapi maunya ke Mas Fandi karena ya spesialis wanita kalau Mas Fandi. Dari dulu kan, dari Wato Nekat pertama Kak, cewek terus tuh, rata-rata. Mas Fandi, kita saksikan aja, cekidot. Kasih waktu buat dia berkonsentrasi. Ini badannya Mas Fandi tremor ini loh guys, serius. Dari sini aja mungkin. Berikiman. Assalamualaikum. Konwon.
Kula nuwun. Enten apa? Ngeten. Niki kula kalian rencang-rencang dateng wonten mriki kaping 1 niku badhe silaturahmi kalih jenengan. Kaping kalih niki kula badhe tanglet-tanglet wonten sejarah napa mawon teng mriki, wonten kejadian napa mawon teng mriki. Sedereng niku namine jenengan sinten? Oh, enggak mau. Jadi sosok ini tidak berkenan untuk memperkenalkan dirinya. Tadi udah sedikit salam pembuka. Kita coba ngobrol pakai bahasa Indonesia saja, Mas Pandu. Iya, benar. Oke. Saya lebih enaknya manggil sampean Nyai atau siapa? Nyai. Oh ya, Nyai. Ya. Jadi sosok ini tuh tadi yang sudah sedikit dijelaskan waktu interaksi di sebelah sana, yang sosok perempuan. Oke Nyai, mau tanya, apakah benar tadi Nyai yang sedikit menunjukkan perwujudannya kepada Mas Fandi waktu kita masih di sebelah sana, yang tinggi, perempuan? Bener. Iya. Nah, Nyai mewujudkan sosok Nyai tersebut itu ingin menyampaikan apa? Kok tadi kok pas saya mau interaksi kok enggak mau gitu loh, maunya ke Mas Fandi. Itu ada sesuatu apa yang ingin disampaikan? Itu mungkin nggak cuma saya yang kepo, tapi teman-teman yang lain juga. Saya menakut-nakuti kalian. Oke. Wujud saya bukan itu. Kalau boleh tahu wujud Nyai seperti apa? Bisa digambarkan? Seperti saat ini. Oh iya. Oke teman-teman. Untuk wujudnya sendiri ya. Wah, ya oke. Dia ngeliatin saya terus soalnya. Saya ada sedikit bentrok energi. Bawa sesuatu. Gimana? Kamu bawa sesuatu. Nggak bawa, memang udah nempel. Nggak bisa dicopot. Jauhkan. Oh, tuh, bentrok sesuatu. Oh, iya, siap. Saya jauhkan. Siapa anak kecil itu? Mana? Oh, itu nggak ada hubungannya sama kita. Kamu hubungannya sama saya saja. Kita ngobrolnya kesini aja, nggak usah ke situ. Itu udah beda. Nah, Ya, bawa banyak. enggak. Dia enggak bawa banyak, cuman banyak yang mengikuti. Ya, ngobrolnya ke sini aja, ngobrolnya ke sini. Saya tidak nyaman. Hah? Saya tidak nyaman. Kalau boleh tahu, kenapa kok kamu bisa tidak nyaman? Ada sesuatu hal mungkin? Berbeda. Oh ya, I see, saya tahu. Oke guys, nah sebelumnya mohon maaf banget Mohon maaf nih. Tadi ada sedikit Gangguan. kesalahan teknis. Ya bukan kesalahan teknis ya, Mas. Ya, yang gangguan yang tidak teknis. kita inginkan lah istilahnya ya. Jadi Itu tadi mati kameranya, terus tiba-tiba nggak ngerekam, terus mati lightningnya. padahal memori masih Masih banyak. banyak. Padahal baterai dari lightning juga masih ada. banyak ya Mas ya. Kok tiba-tiba kenapa mati gitu loh. Iya benar. Oke guys, jadi Kita jelaskan sekali lagi ya, karena tadi sempat terpotong. Pas saya interaksi juga terpotong, nggak apa-apa lah, nanti kita akalin dengan penjelasan aja. iya benar. Intinya tadi saat kita interaksi, sosok yang
interaksi sama aku ya. Sama aku itu tadi sosoknya dia tidak benar-benar berkata yang sebenarnya. Yes. Kamu juga tadi bisa nangkep lah ya. Iya. Bisa nangkep. Sosok itu memang awal-awal itu emang ada benarnya, tapi ada sedikit ngelantur, ada sedikit yang ada ditutupin. Itu saat ada menerima gangguan dari sosok yang ditanam di perempatan. Di perempatan itu, di perempatan ini ya, jalan Dendels ini ya. Jadi sosok yang ditanam di perempatan itu sosoknya tinggi, besar, tinggi. Itu biasanya disebut buto. Kalau di Jawa itu buto hijau lah gitu ya. Padahal yang warnanya nggak hijau. Warnanya nggak hijau. Ora hijau royo. Jadi sosok yang cewek tadi ratunya itu yang nyai lah istilahnya. Nyai. Katanya mau dipanggil nyai. Beliau bercerita bahwa beliau itu menunggu tempat itu disuruh oleh orang zaman sesepuh daerah sini zaman Belanda ya. Zaman Belanda untuk melindungi dari gencatan senjata atau penyerangan untuk penguasaan wilayah sini, sekitar ini pada Belanda. Iya. Emang tujuannya tadinya baik untuk menyelamatkan negeri ini mungkin ya. Iya, tujuan awalnya. Awal itu baik dan mungkin kayak DOP nih cara-caranya itu kayak ada yang ruwet dulu orang dulu. Setelah orang yang dulu pertama menanamkan mungkin itu kayak ditanam juga ya. Kayak menempatkan di situ kayak dipasrai gitu. Kayak dipasrai menempatkan di situ udah nggak ada, ternyata nggak ada yang mewariskan. Iya, benar. Jadi mungkin sudah tidak bertuan dan jadi liar. Jadi sosok-sosok yang pendatang baru yang lebih muda dari beliau mungkin dimanfaatkan oleh beliau untuk membantu. Bukan membantu. Jadi beliau itu kan istilahnya juga tua ya dari zaman yang sosok yang ada di perempatan ini kan baru kemarin. Iya, intinya baru kemarin terus otomatis orang baru pasti izin dulu sama yang tua. Tapi tadi si ratu itu bilangnya saya tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian laka lantas yang ada di sini. Ya memang di logika memang saya juga nggak 100% percaya kalau kejadian kecelakaannya ada di jalan Dendels ini itu pure gaib, pure mistis. Benar. Itu memang mungkin ada kelalaian dari kita sendiri, mungkin benar. Terus gangguan itu mungkin ya berupa gangguan kayak orang menyeberang sekelibatan, entah itu bayangan atau apa, terus tiba-tiba jalannya nggak kelihatan, kayak sering misalnya terjadi. Yang jadinya belok malah kita lurus, atau yang lurus malah belok, jadi kayak gitu. Dan ratu itu sebenarnya ikut andil dalam peristiwa sedikit peristiwa kecelakaan yang ada di jalan Dendels ini. Berarti gini ya Mas Wandi, itu ratunya sedikit ambil bagian berarti daripada kerjaannya sosok-sosok baru itu ya. Kayak menyerap energi itu. Berarti intinya ratunya itu juga tidak lepas tangan dong ya. Enggak. Dari terjadinya hal-hal yang di sekitar sini ya, sepanjang jalan Dendels ya. Makanya tadi kan sempat konflik sama yang sosok yang di perempatan. Oh iya. Berarti kalau itu konflik yang dari perempatan mungkin ingin menyampaikan sesuatu yang benar ya. Yang benar sebenarnya, tapi terus kayak ratunya jangan. Mungkin ingin menjaga image ya mungkin kayak nunjuk. Tadi sempat ada sesuatu seperti itu nih. Mas Pandu udah enggak konsen. Halo Mas Pandu. Halo. Bisa? Mas Pandu udah mulai celingak teman-teman. Jadi apa namanya? Ratu itu intinya bermuka dua. Dia berusaha untuk menutupi image jahatnya, image jeleknya cerita-cerita yang baik kepada kita gitu loh. Jadi yang disampaikan saat interaksi ke aku itu yang cerita yang baik-baik. Dia menjelekkan yang lain, tapi dia nggak mau terlihat jelek gitu loh.
Itu sebenarnya sifat manusia juga seperti itu. Iya. Jadi manusia yang seperti itu sama saja dengan manusia yang berarti setan, berarti iblis itu. Jadi kita nggak boleh istilahnya kita mengkambing hitamkan orang, kita nggak boleh berbohong juga. Yes. Intinya tadi juga, tapi ada sisi baiknya sih, si Ratu itu tadi penjelasan di akhir ya. Iya. Tadi Ratunya itu pesen. Kalau nggak salah tadi ya, seingatnya saya itu dia intinya ketika kita melewati jalan seperti ini atau berkendara, itu yang pertama kita harus kuat iman dulu nih. Kuat iman, berdoa sebelum kita melakukan suatu perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, cek kondisi kendaraan, dan yang ketiga cek kondisi badan. Itu tadi yang disampaikan sama Ratu. Terus ketika kita melihat sesuatu atau apa entah itu bayangan atau orang yang lewat, itu tetap kepada iman kita harus kuat. Jadi Ratunya pesan gitu, karena sosok-sosok yang tadi dipasang itu ya, yang sosok-sosok yang jahat, yang sering ganggu itu mencari yang lemah iman tadi ya Mas ya? Iya. Bilangnya gitu ya. Yang istilahnya kita nggak berdoa. Nah, di perjalanan kita nggak berdoa, dari rumah nggak berdoa, itu mungkin diincar sama untuk melengahkan kita lah, kita bikin kita lengah gitu loh. Terus iya tadi aku jadi keinget, jadi sosok-sosok yang ada di perempatan wujudnya hampir seperti yang ada di perempatan ini, itu ditanam hampir di setiap 1 kilometer. Jadi mungkin anggap aja ini 0 kilometernya ya. Jadi anggap saja ya. Kita anggap ini 0 kilometernya perempatan ini ke arah sana ke barat, ke arah barat itu 1 kilometer ke arah barat ada lagi 1 kilometer lagi ada ke arah timur juga sama ada. Okay. Dan sosok yang kerdil kecil tua itu juga ada. Tapi yang interaksi tadi pertama ya Mas ya? Ya, sama kamu itu. Oh iya. Itu jadi pendek itu yang kecil itu untuk suatu kepentingan yang kecil cakupannya, tapi yang besar buto itu untuk suatu kepentingan yang besar, yang lebih besar lagi. Jadi di setiap kilometer itu terpasang, ada yang 1, ada yang 2, ada yang lebih dari 2, dan seterusnya. Pokoknya intinya mereka itu jumlahnya ratusan, yang buto itu yang berwujud gede segaban lah gitu. Terus yang kecil itu ribuan, itu jumlahnya ribuan, bisa dimanfaatkan untuk penglaris. Itu buruk sih, semuanya buruk semuanya. Benar. Pokoknya intinya gini, intinya kita tetap jangan pernah takut lewat jalan yang dianggap rawan kecelakaan atau rawan istilahnya ada kejadian gitu ya. Termasuk saya sih dulu pernah gitu, berarti saya pernah lemah iman ya. Pernah. Emang sekarang udah kuat iman Mas? Ya masih agak goyah-goyah sedikit. Jadi tadi aku juga saya paksakan untuk berani lewati jalan Denles ini setelah sekian purnama. Nggak berani lewat, ya udah itulah intinya, kita tetap banyak berdoa. Benar. Mungkin singkat cerita ya, gitu aja. Benar. Kita hanya klarifikasi juga tadi. Aslinya kita udah menjelaskan panjang lebar, tapi malah ada gangguan, tidak terekam. Nggak apa-apa, perjuangan itu memang harus kita lakukan. Kebenaran itu pasti tersendat oleh suatu gangguan. Mbok arek nang dongeng pun ya kok ngono ya Mas ya. Itulah intinya. Mungkin kita bisa sekalian langsung closing ya. Terima kasih untuk teman-teman, baik teman-teman yang ada di sekitar lokasi. Terima kasih semua bapak-bapak, ibu-ibu ya, mbak, adik. Adik di sini. Terima kasih juga Pandu yang nggak mau inframe karena dia katanya lagi lemah iman, lost control lah istilahnya. Mungkin next time dia harus masuk frame. Harus jadi gendruwo lagi Mas. Harus jadi gendruwo lagi. Kalau masih inget tuh ada videonya Mas Pandu jadi gendruwo tuh, suruh siapa makan mie. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menemani kita, yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir perjalanan kita, penelusuran kita, dan mencari sesuatu hal yang kita kepokan dari pertama kali kita di jalan ya. Iya benar, terima kasih buat teman-teman rekan-rekan sekalian sudah menemani kita. Terima kasih narasumber semuanya, Mbak. Terima kasih atas bantuannya. Ada yang sudah pulang tadi juga terima kasih.
Untuk banyak yang teman-teman menyaksikan. sekalian, jangan lupa pencet tombol merah yang ada di Apa itu sebelah tombol kiri. apa itu? Tombol subscribe, Mas. Subscribe-nya. Terus ada yang kelinting-kelinting itu apa, Mas, namanya, Mas? lonceng Tombol lonceng. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya. supaya pada tahu, istilahnya kita Benar. meluruskan juga tidak semua kejadian itu dihubungkan dengan hal gaib. Bener. Sampai ketemu lagi teman-teman di next video. Kita akan berjumpa lagi. Doakan saja semoga bisa Waton Nekat bisa Terus eksis. terus dan full tim ya. Ya full tim, nggak vakum-vakum lagi. Karena ada 2 bidadari kita yang belum bisa bergabung. Siapa tuh? Dua Aduh, bidadari. siapa ayo? Bidadari siapa? Ayo ya? siapa ayo? Bidadari tak bersayap. Wah. Wes. Dan Besok istri saya tak ajak. oh boleh istrinya diajak. Ada Mas Fandi udah punya bidadari juga. Ya, Wes. bidadari hati untuk di akhirat selamanya. Amin. Oke teman-teman, tetap terus saksikan next video dari kita. Ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, Kok ulang lagi? like, share dan kemana-mana. Dadah, sampai jumpa kembali. Tetap di Waton Waton Nekat. Nekat banget. Au. Balik, Mas.